Markas itu berdiri seperti sarang binatang buas di jantung kota. Temboknya tinggi, lampunya menyala sepanjang malam, dan namanya ditakuti oleh siapapun yang pernah bersinggungan dengan kekuasaan jalanan. Di balik dinding beton dan pintu besi, tawa kasar para anak buah Hercules menggema, penuh kesombongan dan keyakinan bahwa tak ada satupun yang berani mengusik wilayah mereka. Mereka merasa aman, merasa berkuasa, merasa dunia berputar sesuai kehendak mereka, tanpa pernah menyadari bahwa malam itu ketenangan palsu sedang menunggu untuk dihancurkan. Di kejauhan, Mayor Teddy berdiri diam. Matanya tajam menembus gelap, wajahnya keras tanpa emosi berlebihan. Setiap napas yang ia tarik membawa ingatan tentang penghinaan, ancaman, dan kekacauan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berlindung di balik nama Hercules. Bagi Mayor Teddy, ini bukan sekadar operasi, bukan pula soal adu kekuatan, melainkan tentang harga diri yang diinjak-injak dan batas yang telah dilanggar terlalu jauh. Malam itu, ia memutuskan bahwa markas itu tidak lagi pantas disebut benteng. Angin malam berhembus pelan saat langkah pertama dimulai, nyaris tak terdengar, seolah kota sendiri menahan napas. Sistem penjagaan yang selama ini dibanggakan perlahan menjadi tidak berguna. Satu persatu celah terbuka tanpa disadari. Mayor Teddy bergerak dengan keyakinan penuh. Setiap keputusan diambil tanpa ragu, seakan ia telah membaca jalannya peristiwa jauh sebelum semuanya terjadi. Kegelapan menjadi sekutu, dan kesunyian berubah menjadi senjata paling menakutkan. Di dalam markas, keganjilan mulai terasa. Lampu yang berkedip, suara yang terputus, dan rasa tidak nyaman yang menjalar di dada para penjaga. Mereka saling menatap, mencoba menertawakan kegelisahan itu, namun tawa mereka terdengar palsu. Tanpa peringatan, ketertiban yang mereka kenal runtuh, dan kepanikan menyusup seperti racun, membuat langkah mereka goyah dan pikiran mereka kacau. Mayor Teddy hadir bukan sebagai sosok yang mengumbar teriakan, melainkan sebagai tekanan yang menyesakan. Keberadaannya terasa lebih dulu sebelum terlihat, membuat mental lawan runtuh bahkan sebelum mereka memahami apa yang sedang dihadapi. Anak buah Hercules yang biasanya garang mulai kehilangan arah. Keberanian yang mereka banggakan sirna, berganti ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana berubah menjadi kekacauan yang tidak terkendali. Perintah saling bertabrakan, kepercayaan runtuh, dan solidaritas yang dulu dibangun dengan ancaman kini hancur dalam sekejap. Mayor Teddy terus melangkah maju, tenang dan pasti, seolah setiap geraknya telah menuliskan akhir dari kesombongan yang berakar di tempat itu. Markas yang dulu dipenuhi rasa angkuh kini, hanya menyisakan kegamangan dan keheningan yang mencekam. Saat malam semakin larut, bayangan markas itu tak lagi sama. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan, hanya kesadaran pahit bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan tak akan pernah benar-benar kokoh. Mayor Teddy berhenti sejenak, menatap sekeliling, lalu pergi tanpa menoleh, meninggalkan jejak kehancuran moral yang akan menghantui mereka yang pernah merasa tak tersentuh. Sisa-sisa malam masih menyelimuti markas itu ketika kepanikan berkembang menjadi ketakutan massal. Mereka yang tadi berteriak paling keras kini berbisik, saling menyalahkan, mencari sosok yang bisa mereka jadikan sandaran. Nama Hercules disebut berulang-ulang, namun tak ada jawaban yang datang. Dinding yang dulu terasa melindungi kini seperti menekan dari segala arah, membuat udara terasa berat dan langkah terasa lamban. Mayor Teddy terus bergerak dengan ritme yang tak berubah, tenang namun menuntun. Setiap sudut markas seperti telah ia hafal. Setiap celah seolah membuka diri tanpa perlawanan berarti. Anak buah Hercules yang mencoba bertahan mendapati keberanian mereka terkikis oleh kehadiran yang tak tergoyahkan. Mereka sadar, ini bukan sekadar serangan, melainkan penegasan bahwa permainan lama telah berakhir. Di ruang-ruang sempit, kekacauan kian menjadi. Peralatan berantakan, komunikasi terputus, dan kepercayaan di antara mereka runtuh total. Beberapa memilih melarikan diri, meninggalkan rekan-rekannya tanpa menoleh, sementara yang lain terdiam, terjebak antara rasa takut dan penyesalan. Markas yang dahulu menjadi simbol kekuasaan kini berubah menjadi labirin kecemasan. Mayor Teddy muncul di tengah kegaduhan itu seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Tatapannya dingin, bukan karena kebencian, melainkan karena keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah garis batas yang harus ditegakkan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ketegasan yang memaksa lawan menunduk pada kenyataan. Keheningan mengikuti setiap langkahnya,
seolah ruangan itu sendiri memahami siapa yang berkuasa kini. Satu persatu, anak buah Hercules kehilangan pegangan. Ancaman yang biasanya mereka gunakan tak lagi berarti, gertakan kosong menggantung di udara tanpa sasaran. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang selama ini mereka banggakan hanyalah ilusi yang rapuh. Ketika disiplin dan strategi berhadapan dengan arogansi, hasilnya tak pernah seimbang. Di luar markas, gema kekacauan merembes ke lingkungan sekitar, membawa kabar bahwa benteng yang selama ini ditakuti sedang runtuh dari dalam. Rasa takut yang dulu mereka sebarkan kini berbalik menghantam diri mereka sendiri. Malam itu menjadi saksi bagaimana kesombongan dapat dihancurkan tanpa perlu sorak atau pamer kekuatan. Mayor Teddy berhenti sejenak di salah satu ruang utama, memandang kehancuran yang terjadi. Bukan kepuasan yang ia rasakan, melainkan kelegaan pahit bahwa pelajaran keras harus diberikan. Baginya, ini bukan akhir, melainkan peringatan yang tertulis jelas di dinding-dinding markas yang porak-poranda. Setiap bekas kekacauan adalah pesan yang tak bisa dihapus. Ketika langkahnya menjauh, markas itu tertinggal dalam kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tawa sombong, tidak ada lagi keyakinan palsu. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang jujur dan kesadaran bahwa kekuasaan jalanan telah kehilangan pijakan. Malam itu menutup lembaran lama, membuka jalan menuju konfrontasi yang lebih besar yang tak bisa lagi dihindari. Pagi mulai merayap perlahan ketika sisa-sisa ketakutan masih menggantung di udara markas itu. Anak buah Hercules yang tersisa bergerak tanpa arah. Mata mereka merah oleh kelelahan dan rasa panik yang belum reda. Tidak ada lagi teriakan komando. Tidak ada struktur yang bisa dipegang. Mereka hanya mengikuti naluri bertahan hidup, sadar bahwa malam tadi telah mengubah segalanya secara permanen. Kabar kehancuran menyebar lebih cepat daripada cahaya matahari. Nama Mayor Teddy beredar dari mulut ke mulut, dibisikkan dengan nada takut dan tidak percaya. Sosok yang semalam terasa seperti bayangan kini menjelma menjadi kenyataan pahit, bahwa kekuasaan mereka telah disentuh oleh tangan yang tak bisa mereka lawan. Setiap sudut markas menjadi pengingat bahwa kesombongan memiliki harga yang mahal. Di salah satu ruang yang masih utuh, beberapa anak buah berkumpul mencoba menyusun rencana. Namun setiap gagasan runtuh sebelum sempat diucapkan penuh. Kepercayaan telah hancur, dan rasa saling curiga menggerogoti sisa solidaritas mereka. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya disatukan oleh rasa takut kepada Hercules, bukan oleh loyalitas sejati. Mayor Teddy, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru. Ia memastikan setiap langkahnya meninggalkan dampak yang tak mudah dilupakan. Kehadirannya tetap terasa, meski ia tak selalu terlihat, seperti bayang-bayang yang mengingatkan bahwa perlawanan hanya akan memperdalam kejatuhan. Ketegasan itu membuat sisa-sisa keberanian lawan menguap tanpa sisa. Beberapa anak buah mencoba melawan arus, berusaha mempertahankan harga diri yang tersisa. Namun upaya itu justru memperjelas perbedaan kelas antara arogansi jalanan dan disiplin yang terlatih. Setiap kesalahan kecil berujung pada kepanikan yang lebih besar, dan mereka semakin sadar bahwa kekalahan ini bukan soal jumlah, melainkan soal kualitas dan keyakinan. Lingkungan sekitar markas mulai berubah sikap. Warga yang dulu memilih diam kini berani menatap lebih lama, seolah menyaksikan runtuhnya bayang-bayang ketakutan yang selama ini menekan hidup mereka. Malam kelam telah berlalu, digantikan harapan tipis bahwa kekuasaan yang menindas tidaklah abadi. Markas itu tak lagi menakutkan, hanya menyisakan gema masa lalu. Mayor Teddy menatap hasil dari apa yang telah terjadi dengan sikap yang tetap terkendali. Baginya, setiap runtuhan bukanlah kemenangan pribadi, melainkan langkah untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama rusak. Ia tahu, dampak dari malam itu akan menjalar jauh melampaui dinding markas, mengguncang fondasi kekuasaan Hercules di tempat lain. Saat matahari sepenuhnya terbit, markas itu berdiri sebagai simbol perubahan yang tak bisa dihindari. Anak buah Hercules menyadari bahwa mereka telah kehilangan bukan hanya wilayah, tetapi juga keyakinan. Dan di balik semua itu, bayangan Mayor Teddy tetap membekas, menjadi penanda bahwa kesombongan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama pada akhirnya akan runtuh oleh ketegasan yang tak tergoyahkan. Hari itu bergerak lambat, seolah kota ikut merasakan tekanan yang menggantung di udara. Di balik keruntuhan wibawa markasnya, nama Hercules tak lagi diucapkan dengan nada bangga, melainkan dengan kegelisahan yang tertahan. Orang-orangnya menyebar,
membawa kabar buruk ke setiap sudut jaringan yang pernah ia bangun. Setiap cerita tentang kekacauan semalam menambah retakan pada citra kekuasaan yang selama ini ia rawat dengan ketakutan. Hercules mendengar semuanya dalam diam. Wajahnya keras, namun matanya tak lagi memancarkan keyakinan yang sama. Ia sadar, ini bukan serangan biasa yang bisa dibalas dengan teriakan atau unjuk kekuatan. Ada pola, ada perhitungan, dan ada pesan yang ditinggalkan dengan sengaja. Untuk pertama kalinya, ia merasa wilayahnya menyempit, seakan dinding-dinding kota bergerak mendekat. Sementara itu, sisa anak buahnya berkumpul tanpa semangat. Mereka menunggu perintah yang tak kunjung datang, berharap sosok yang selama ini mereka takuti mampu mengembalikan keadaan. Namun yang mereka lihat hanyalah kebingungan yang disamarkan dengan amarah. Kepercayaan mulai goyah, dan bisikan pengkhianatan tumbuh di antara mereka. Mayor Teddy tetap berada di luar sorotan, namun pengaruhnya terasa semakin kuat. Tanpa kehadiran langsung, ia seolah mengendalikan ritme ketakutan yang menyebar. Setiap langkah yang telah ia ambil sebelumnya kini berbuah tekanan psikologis yang terus menekan lawan. Tidak ada pengejaran terbuka, tidak ada demonstrasi kekuatan, hanya kepastian bahwa ruang gerak Hercules semakin sempit. Di jalan-jalan sekitar, perubahan sikap semakin jelas. Orang-orang yang dulu menunduk kini berjalan lebih tegak, merasakan pergeseran kekuasaan yang tak terucap. Mereka belum sepenuhnya berani, tetapi harapan mulai menyusup di sela-sela rutinitas. Nama Hercules kehilangan daya gentarnya, digantikan rasa penasaran akan siapa yang mampu mengguncangnya sedalam ini. Hercules mencoba menyusun ulang kekuatan, memanggil kembali loyalis yang tersisa. Namun setiap upaya terasa terlambat, seolah langkahnya selalu tertinggal satu fase. Ia mulai menyadari bahwa musuhnya tidak bermain di level yang sama. Ini bukan perang untuk ditonton, melainkan tekanan yang dirancang untuk mematahkan dari dalam. Di tengah kebuntuan itu, ingatan Hercules melayang pada masa ketika namanya mulai ditakuti. Ia membandingkan masa lalu yang penuh dominasi dengan keadaan sekarang yang dipenuhi keraguan. Kesombongan yang dulu menjadi senjata kini berubah menjadi beban. Ia sadar, apa yang runtuh bukan hanya markas, tetapi fondasi kepercayaan yang menopang seluruh kekuasaannya. Saat senja turun, kota kembali dipenuhi cahaya lampu, namun suasananya berbeda. Ada ketenangan yang aneh, bercampur dengan ketegangan yang menunggu letupan berikutnya. Mayor Teddy belum selesai, dan Hercules pun belum sepenuhnya jatuh. Dua kekuatan kini bergerak menuju titik yang sama, dengan satu kepastian yang mulai terasa jelas. Benturan yang akan datang tak bisa lagi dihindari. Malam kembali turun membawa ketegangan yang lebih padat dari sebelumnya. Di sudut-sudut kota, sisa jaringan Hercules bergerak dengan gelisah, mencoba menutup lubang yang kian melebar. Setiap langkah terasa diawasi, setiap keputusan dipenuhi keraguan. Rasa percaya yang dulu mengikat mereka kini rapuh, seakan satu sentuhan kecil saja cukup untuk memecahkannya. Hercules memerintahkan penguatan, namun perintah itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Wajah-wajah yang menatapnya tidak lagi memantulkan kepatuhan mutlak, melainkan ketakutan yang berusaha disembunyikan. Ia menyadari, kekuasaan yang bergantung pada rasa gentar akan runtuh ketika ketakutan itu berbalik arah. Malam ini, ketakutan itu bukan lagi milik orang lain. Di sisi lain, Mayor Teddy menyusun langkah lanjutan dengan ketenangan yang sama. Ia membaca pergerakan lawan seperti peta yang terbuka, memahami bahwa tekanan terbaik adalah yang membuat musuh salah langkah. Tanpa perlu hadir secara terang-terangan, pengaruhnya terus bekerja, mengikis sisa keyakinan yang masih bertahan di kubu Hercules. Setiap detik menjadi pengingat bahwa waktu tidak berpihak pada kesombongan. Pertemuan-pertemuan kecil berlangsung di tempat-tempat tersembunyi, namun hasilnya nihil. Rencana berubah menjadi perdebatan, dan perdebatan berakhir pada saling curiga. Beberapa mulai berpikir untuk menyelamatkan diri, meninggalkan jaringan yang mereka yakini tak lagi mampu melindungi. Keheningan setelah diskusi terasa lebih berat daripada ancaman apapun. Lingkungan sekitar ikut merasakan gelombang perubahan. Bisik-bisik tentang runtuhnya pengaruh lama menyebar, memunculkan keberanian yang selama ini terkubur. Toko-toko membuka pintu lebih lama, langkah orang-orang terdengar lebih mantap. Kota seolah menarik napas baru, meski masih waspada terhadap apa yang mungkin terjadi selanjutnya.
Hercules berdiri sendirian di ruang yang dulu menjadi pusat kendalinya. Dinding-dinding itu kini memantulkan bayangan dirinya yang tertekan, bukan lagi sosok yang ditakuti. Ia memahami bahwa ini bukan soal satu pertempuran, melainkan tentang runtuhnya mitos yang selama ini melindunginya. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada ancaman manapun. Mayor Teddy memilih untuk menunggu, membiarkan tekanan bekerja hingga mencapai puncaknya. Ia tahu, keputusan yang diambil dalam ketakutan seringkali menjadi awal dari kejatuhan total. Kesabarannya bukan tanda ragu, melainkan keyakinan bahwa akhir akan datang dengan sendirinya. Setiap jeda adalah bagian dari strategi yang matang. Ketika malam mencapai titik tergelapnya, ketegangan itu terasa hampir meledak. Dua dunia yang berbeda kini berada di lintasan yang sama, bergerak menuju pertemuan yang tak terelakkan. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tidak ada lagi ilusi kekuasaan yang bisa diselamatkan. Yang tersisa hanyalah pilihan terakhir, dan konsekuensi yang akan mengikutinya. Fajar menyingsing dengan warna pucat, seolah ragu menyinari kota yang masih menahan napas. Ketegangan yang semalam menumpuk kini berubah menjadi kelelahan kolektif di kubu Hercules. Mereka yang tersisa berjalan dengan bahu turun, menunggu sesuatu yang tak mereka pahami namun mereka yakini akan datang. Setiap bunyi kecil terasa berlebihan, setiap bayangan memanjang menjadi ancaman. Hercules memanggil orang-orangnya sekali lagi, berusaha menyatukan kembali sisa keberanian yang tercecer. Suaranya keras, namun tak lagi menggema. Kata-kata yang dulu mampu menggerakkan kini memantul tanpa daya, terhenti oleh mata-mata yang menghindar. Ia melihat ketakutan yang jujur, bukan kepada musuh yang terlihat, melainkan kepada masa depan yang tak bisa lagi ia kendalikan. Di luar lingkar kekuasaan itu, Mayor Teddy memantau dengan kesabaran yang terukur. Ia memahami bahwa tekanan yang tepat bukan sekadar menghantam, melainkan membiarkan lawan kehabisan pijakan. Setiap informasi yang ia terima menyatu menjadi gambaran utuh. Kepercayaan runtuh, komando melemah, dan waktu bekerja sesuai rencana. Ia memilih tetap tenang, menunggu titik rapuh itu terlewati. Kota perlahan menyesuaikan diri dengan perubahan. Orang-orang berbicara lebih pelan namun dengan nada yang berbeda, seolah menyadari bahwa ketakutan lama tak lagi absolut. Jalanan terasa lebih terang meski matahari belum tinggi. Ada pergeseran halus yang tak bisa ditunjuk, namun dirasakan oleh semua yang peka. Di dalam markas, perpecahan mencapai puncaknya. Beberapa memilih pergi tanpa pamit, meninggalkan janji setia yang dulu mereka ucapkan dengan lantang. Yang bertahan menatap kosong, mempertanyakan alasan mereka masih di sana. Setiap kepergian adalah retakan baru, dan tak ada tangan yang mampu menambalnya. Hercules menyadari bahwa ia berdiri di persimpangan yang sunyi. Masa lalu yang penuh dominasi tak lagi bisa ia panggil kembali. Ia mencoba menegakkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih bisa diselamatkan. Namun keyakinan itu terasa tipis. Bayangan kegagalan mengintai, tak terucap namun hadir di setiap sudut ruangan. Mayor Teddy akhirnya memberi isyarat kecil. Cukup untuk mengunci keadaan tanpa menyalakan api. Bukan gebrakan yang ia pilih, melainkan kepastian. Langkah-langkah yang telah disusun kini saling menguatkan, menutup ruang gerak yang tersisa. Tekanan itu tidak berisik, namun tak terbantahkan. Saat siang mendekat, kota berada di ambang perubahan yang lebih jelas. Kekuatan lama terhuyung, kekuatan baru belum menampakkan wajahnya sepenuhnya. Namun satu hal telah pasti, keseimbangan telah bergeser. Dan di balik pergeseran itu, keputusan yang akan menentukan segalanya semakin dekat. Menunggu satu langkah terakhir untuk mengakhiri penantian panjang ini. Siang bergulir dengan berat, seolah waktu sendiri menolak bergerak cepat menuju akhir. Di sekitar markas, udara dipenuhi kecanggungan yang menyesakan, seperti detik-detik sebelum badai pecah. Orang-orang yang masih bertahan berjalan tanpa tujuan jelas, menunggu perintah yang tak pernah datang atau berharap keajaiban yang tak lagi mereka yakini. Setiap wajah memantulkan kelelahan batin yang tak bisa disembunyikan. Hercules merasakan tekanan itu semakin menghimpit. Ia mencoba menunjukkan ketegasan, berdiri lebih tegak, berbicara lebih keras. Namun gema suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Kekuasaan yang dulu ia pegang dengan mudah kini terasa licin, sulit digenggam. Dalam keheningan yang memalukan, ia mulai menyadari bahwa rasa takut yang dulu ia tanamkan telah berubah arah, menjadikannya sasaran.
Di luar lingkaran itu, Mayor Teddy tetap bergerak dengan tenang, seolah tak terpengaruh oleh desakan waktu. Ia memahami bahwa saat-saat seperti ini menentukan segalanya. Tidak perlu terburu-buru, karena tekanan yang tepat akan memaksa lawan membuat kesalahan sendiri. Setiap langkah kecilnya menambah bobot pada situasi yang sudah rapuh. Jaringan yang dulu solid kini menunjukkan celah-celah lebar. Pesan-pesan tak lagi dibalas, pertemuan dibatalkan, dan kesetiaan diuji oleh naluri bertahan hidup. Mereka yang pernah berdiri paling depan kini memilih bersembunyi, menghindari keterkaitan yang bisa menyeret mereka lebih dalam. Kekuasaan Hercules terkikis bukan oleh serangan langsung, melainkan oleh ketidakpercayaan yang meluas. Lingkungan sekitar semakin merasakan perubahan yang nyata. Orang-orang berbicara dengan nada lebih berani, meski masih berhati-hati. Ketakutan lama belum sepenuhnya hilang, namun ia tak lagi mendominasi setiap langkah. Kota seperti menemukan denyut baru, perlahan namun pasti, mengikuti runtuhnya bayang-bayang yang selama ini menutupinya. Hercules mengurung diri, mencoba menyusun ulang pikirannya. Ia menimbang masa lalu dan masa kini, membandingkan kejayaan yang pernah ia miliki dengan kenyataan yang kini dihadapinya. Kesadaran itu datang tanpa ampun. Kekuatan yang tak dijaga dengan batas akan menelan dirinya sendiri. Di titik itu, ia tahu bahwa mundur atau maju sama-sama membawa risiko besar. Mayor Teddy membaca perubahan itu dengan jeli. Ia tahu saat genting semakin dekat, dan setiap pilihan Hercules akan menentukan bagaimana akhir cerita ini tertulis. Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, ia memastikan bahwa jalur menuju keputusan terakhir telah tertata. Tidak ada ruang untuk kejutan, hanya kepastian yang menunggu. Menjelang sore, kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketegangan yang menumpuk seperti awan gelap di ufuk, siap pecah kapan saja. Semua pihak merasakan hal yang sama, meski tak ada yang mengatakannya dengan lantang. Akhir dari permainan panjang ini sudah di depan mata, dan langkah berikutnya akan mengubah segalanya tanpa bisa ditarik kembali. Senja jatuh perlahan, membungkus kota dengan cahaya temaram yang menipu ketenangan. Di balik sisa-sisa pengaruh yang kian menipis, Hercules merasakan ruang geraknya menyempit sampai hampir tak tersisa. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur, dan keheningan yang menyelimuti markas bukan lagi pelindung, melainkan pengingat bahwa akhir semakin dekat. Orang-orangnya bergerak pelan, seolah takut membuat suara yang bisa memanggil nasib buruk. Hercules mencoba mengumpulkan tekad yang tersisa, menatap wajah-wajah yang masih setia. Namun sorot mata mereka berubah, bukan lagi penuh keyakinan, melainkan harap-harap cemas. Ia berbicara tentang bertahan, tentang membalikkan keadaan, tetapi kata-kata itu kehilangan daya. Kepercayaan yang retak tak bisa disatukan hanya dengan suara lantang, dan ia menyadari itu dengan pahit. Di luar sana, Mayor Teddy menilai waktu dengan ketepatan yang dingin. Ia tahu tekanan telah mencapai titik yang diinginkan, cukup untuk memaksa keputusan tanpa memicu kekacauan yang tak perlu. Ia mengatur langkah dengan sabar, memastikan setiap kemungkinan telah diperhitungkan. Baginya, ini bukan soal kemenangan yang terlihat, melainkan penutupan lingkaran yang rapi dan tegas. Sinyal-sinyal kecil mulai bekerja, menyempurnakan keadaan yang sudah rapuh. Jalur-jalur yang tersisa tertutup. Pilihan menyempit menjadi hitam dan putih. Mereka yang mencoba mengulur waktu mendapati diri mereka terjebak dalam kebimbangan. Setiap detik yang berlalu menambah bobot pada kesadaran bahwa tak ada lagi jalan aman untuk lari. Kota merespons dengan keheningan yang berbeda. Aktivitas tetap berjalan, namun ada kewaspadaan yang halus di setiap sudut. Orang-orang merasakan perubahan tanpa perlu penjelasan, seolah ada tangan tak terlihat yang menata ulang keseimbangan. Ketakutan lama masih berbisik, tetapi nadanya melemah, tergeser oleh rasa yakin yang pelan namun tumbuh. Hercules berdiri di ambang keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya, masa lalu menuntut pengakuan. Di belakangnya, masa depan menuntut keberanian yang berbeda. Ia memahami bahwa kekuasaan yang ia bangun telah mengajarinya cara menguasai, tetapi tidak mengajarinya cara menghadapi saat semuanya runtuh. Kesadaran itu menekan, memaksa kejujuran yang tak bisa lagi dihindari. Mayor Teddy menunggu saat yang tepat, bukan dengan kegelisahan, melainkan kepastian. Ia tahu bahwa ketika tekanan mencapai puncak, hasilnya akan berbicara sendiri. Tidak ada ruang untuk drama berlebihan.
Hanya konsekuensi yang mengikuti pilihan. Kesabarannya menjadi penentu. Menahan momen hingga maknanya tak terbantahkan. Malam kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Udara seakan menahan napas, menunggu satu langkah yang akan mengakhiri ketegangan panjang ini. Semua tanda mengarah pada satu titik. Satu keputusan yang akan menutup lembaran lama dan membuka babak baru. Dan di bawah langit yang sama, dua arah nasib kini tinggal sejengkal untuk bertemu. Malam itu akhirnya pecah dari kebisuannya. Udara terasa lebih berat, seolah kota menahan napas bersama detak jantung mereka yang terjebak di dalam pusaran peristiwa. Di markas yang kini kehilangan wibawa, langkah-langkah terdengar ragu, tak lagi penuh keyakinan. Setiap bayangan di dinding tampak lebih panjang, lebih mengancam, memantulkan rasa takut yang tak lagi bisa disembunyikan. Hercules berdiri di tengah ruangannya, dikelilingi sisa-sisa kekuasaan yang pernah ia banggakan. Ia merasakan denyut waktu yang menekan, memaksanya menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Wajahnya tegang, pikirannya berkelindan antara amarah dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa kekuatan yang dibangun di atas ketakutan tak pernah benar-benar setia. Di luar lingkar itu, Mayor Teddy bergerak dengan kepastian yang sunyi. Ia tidak datang membawa gegap gempita, melainkan ketegasan yang tak perlu diumumkan. Setiap langkahnya terukur, setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh akan dampaknya. Baginya, ini adalah penutup dari rangkaian tekanan yang telah lama ia susun, bukan ledakan emosi sesaat. Ketika batas terakhir terlampaui, sisa-sisa anak buah Hercules akhirnya goyah. Beberapa memilih mundur, yang lain terdiam, tak lagi berani bersuara. Ketegangan yang menumpuk berhari-hari, runtuh menjadi kelelahan kolektif. Tidak ada lagi ilusi kebal. Hanya kesadaran bahwa mereka telah berada di sisi yang salah dari ketegasan. Hercules merasakan ruangnya menyempit hingga tinggal satu pilihan yang pahit. Ia melihat ke sekeliling, menyadari bahwa semua simbol kekuasaannya telah kehilangan arti. Tidak ada teriakan yang mampu mengembalikan keadaan. Tidak ada ancaman yang bisa menutup celah yang terlanjur terbuka. Dalam sunyi itu, harga sebuah kesombongan akhirnya terasa nyata. Mayor Teddy memastikan semuanya berakhir tanpa kekacauan yang tak perlu. Ketegasan tetap dijaga, garis batas ditegakkan. Tidak ada perayaan, tidak ada rasa puas berlebihan. Yang ada hanyalah kepastian bahwa kekuasaan yang melanggar batas akan selalu menemukan akhirnya. Di luar markas, kota merasakan perubahan yang akhirnya nyata. Malam itu terasa berbeda, lebih tenang, meski masih menyisakan kewaspadaan. Orang-orang memahami bahwa sesuatu yang lama telah runtuh, digantikan oleh keseimbangan baru yang belum sepenuhnya terbentuk, namun memberi harapan. Ketika langkah terakhir menjauh dan keheningan kembali menyelimuti, satu hal menjadi jelas bagi semua yang terlibat. Ini bukan sekadar akhir dari satu kekuasaan, melainkan pelajaran keras tentang batas dan konsekuensi. Di bawah langit malam yang sama, bayangan lama memudar, dan jejak ketegasan tertinggal sebagai pengingat bahwa tak ada kekuasaan yang kebal terhadap kebenaran.